Mari jemaat Tuhan, saat ini sebelum kita masuk lebih dalam penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita semua, ada Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita, walau sedetik pun. Mari kita mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita bagi Dia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, kami mau sembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau memelihara setiap kami, Engkau menjaga setiap kami. Tidak sedetik pun Kau biarkan kami, tak sekalipun Kau biarkan kami sendiri Tuhan.
dalam segala masa kehidupan kami. Engkau selalu ada menjagai kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebab itu kami percaya dan mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih. Hanya satu kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa kami. Terima kasih Bapa, kami akan memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang hebat, Allah yang memiliki hidup kita. Biar kita persembahkan hidup kita bagi Dia. Dia yang peduli kehidupan kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Hari-hari yang kita jalani
akan terasa indah jika ada Yesus di hati. Sekalipun kita melihat tidak ada pengharapan yang pasti, tetapi Yesus adalah kasih sejati. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Bapa kita yang satu-satunya mengasihi setiap kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia ajaib, Dia mulia, Dia mengasihi setiap kita. Perbuatannya besar dan ajaib. Mari kita bertepuk tangan di rumah kita, dimanapun kita berada. Kita mau memuji Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, Yesus bagiku. betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib,
kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Dia sungguh baik, tidak pernah sekalipun kita kekurangan. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita mau sorakan haleluya untuk Tuhan kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Dia hebat, dia luar biasa, dia Allah yang
memiliki dunia ini, Dia yang memiliki hidup setiap kita. Biar kita mau persembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku mau menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti-Mu selamanya. Oh Bapa, aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu, Ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku mau menyembah-Mu selalu. ku bawa hidupku Ke atas mesbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku mau menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan selamanya, selamanya. Yesus, kami percaya Engkau-lah Tuhan yang bertahta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut, kami tidak akan kecewa, karena kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku
kami persembahkan Tuhan hanya bagimu, hanya bagimu. Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku mau menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mesbamu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku mau menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mesbamu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya kami mau mengikutimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Setiap nafas kami untuk menyembah-Mu Tuhan, setiap hidup kami persembahkan bagi-Mu. Langkah kami mengikuti langkah-Mu Tuhan, hidup kami mengikuti firman-Mu. Berbicaralah Bapa, biar firman-Mu mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan hidup kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus semua ada sehat, ada baik, ada gembira, dan tetap semangat berbakti kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Haleluya. Hari ini kita mau dengar firman Allah tentang terus maju dan setia. Keadaan yang kita hadapi dan semua kita tahu pada dewasa ini adalah suatu keadaan yang sangat sulit. Pandemi COVID-19 membuat banyak duka. Orang-orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Pandemi ini juga membuat ekonomi banyak orang terjun bebas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang menjadi stres. Tetapi kita harus jalankan keadaan seperti ini. Hari ini saya mau paparkan kepada saudara keadaan yang akan berlaku bagi dunia ini menjelang Yesus datang kedua kali. Saudara yang kekasih, semua orang, semua negara, semua pemerintah berusaha supaya negaranya, rakyatnya lebih baik untuk hari esok. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya juga mempunyai suatu harapan hari esok lebih baik dari hari ini. Tetapi ada bagian dari firman Allah yang tidak boleh kita lewatkan. Bahwa keadaan menjelang zaman baru adalah suatu keadaan yang sangat sulit. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan mau melihat dulu firman Tuhan pada surat Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Haleluya. Kita akan baca sama-sama dan kita dengar, kita pahami ayat-ayat ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus,
dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini ayat perlu kita pahami. Perlu setiap orang percaya Yesus mengerti benar-benar, supaya setiap kita sekali Yesus, tetap Yesus. Firman Allah katakan, kita yang sudah percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat pemimpin kepada hidup. Firman Allah katakan kita yang sudah percaya ini sudah diterangi hati kita. Diterangi oleh firman dan Roh Kudus. Kita sudah menerima terang yang besar. Yesus adalah terang yang besar itu. Kita yang sudah dalam Yesus, firman Allah katakan, sudah mengecap karunia surgawi. Sudah mendapat bahagian dalam Roh Kudus. Dan mengecap firman yang baik dari Allah. Saudara, luar biasa. Kita dalam Yesus, kita mengecap karunia surgawi. Apakah setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah menikmati yang namanya karunia surgawi? Apakah setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah mendapat bahagian dalam Roh Kudus? Setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah mengecap firman yang baik. Alkitab katakan firman itu makanan bagi jiwa dan roh kita. Dia menjadi kekuatan bagi kita. Firman itu manis dalam langit-langit lidah kita. Luar biasa keindahan firman Tuhan, keajaiban perjanjian Allah yang sudah ditulis dalam firman Allah. Saudara dan saya sudah mengecapnya. Dan Alkitab juga tulis kita juga sudah mengecap atau menerima karunia-karunia dunia yang akan datang. Haleluya. Suatu kehidupan yang senang selama-lamanya. Kesukaan sorga kita sudah bisa rasakan sekarang ini. Kita sudah bisa rasakan damai yang kekal itu. Kita sudah bisa menikmati kekuatan dan kemenangan yang Yesus berikan untuk saudara dan saya. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan ini akan berlanjut terus setelah kita berada bersama Yesus dalam kerajaan Bapa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat bahwa sesungguhnya harapan-harapan kita untuk dunia yang akan membaik itu enggak salah. Tetapi ada bahagian firman Allah yang tidak boleh kita lalukan. Saudara yang kekasih, kita akan melihat pada Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Allah. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini ada pengerusakan bumi, laut, dan pohon-pohon.
Tetapi ada jaminan untuk hamba-hamba Allah. Ada jaminan untuk orang-orang percaya yang melayani Tuhan. Malaikat yang satu berseru, jangan dulu rusakkan bumi, laut, dan pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami. Itulah saudara dan saya. Saudara yang kekasih, firman Allah juga jelas menyatakan bahwa menjelang zaman baru. Zaman baru adalah zaman pemerintahan Yesus dengan gereja. Sesudah Yesus datang pada kali kedua, kita nggak langsung masuk surga, tidak. Kita akan berkerajaan dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi yang sudah dibersihkan dari segala kerusakan-kerusakan dan anasir-anasir dosa. Saudara yang kekasih, menjelang zaman yang indah ini 1000 tahun damai, ada segala macam kesusahan, penderitaan, ada segala macam kerusakan-kerusakan yang terjadi di bumi. Saudara yang kekasih, mau tidak mau ini semua pasti akan digenapi. Sebab setiap firman Tuhan ya dan amin. Dan itu semua adalah suatu nubuatan yang pasti digenapi. Saudara yang kekasih, ada suatu perlindungan bagi gereja Tuhan. Itulah sebabnya mari saudara yang kekasih, kita menjadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang tetap punya iman besar kepada Yesus. Yang tetap cinta Yesus sepenuh hati. Yang tetap melakukan firman Tuhan seutuhnya. Menjadi anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita belajar dari firman Allah. Ada kuda hitam. Penunggangnya adalah maut. Saudara yang kekasih, kuda hitam penunggangnya membawa timbangan dan pada waktu itu makanan menjadi sangat mahal. Banyak orang akan kelaparan dan mati kelaparan. Sesudah meterai ketiga ini dibuka, ada meterai keempat. Kuda hijau kuning. Penunggang bernama Maut. Kerajaan maut mengikutinya. Dan 1/4 penduduk bumi akan mati dengan pedang, dengan kelaparan, dengan penyakit sampar, dan dimakan oleh binatang buas. Tetapi pada ayat-ayat di dalam pembukaan meterai ketiga dikatakan, jangan kamu rusakkan minyak dan anggur. Itulah gereja Tuhan yang tetap penuh firman dan penuh Roh Kudus. Dalam Injil Matius digambarkan sebagai 5 anak darah yang bijaksana atau yang pandai. Saudara yang kekasih, gereja Tuhan itu ada 5 anak darah yang pintar, 5 anak darah yang bodoh. Anak darah yang pintar tetap penuh firman, tetap penuh Roh Kudus. Anak darah yang bodoh tahu firman, mengerti firman, tidak penuh firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak penuh Roh Kudus. Lalu ada sorak-sorai teriakan, lihat itu mempelai datang, song-songlah dia. 5 anak darah yang pandai, lalu mengemas pelitanya, memasang pelitanya. 5 anak darah yang bodoh, pelitanya padam. Siapakah yang masuk dalam pernikahan dengan anak domba Allah? Hanya 5 anak darah yang pintar atau bijaksana. Saudara dan saya harus masuk di kelompok 5 anak darah yang bijaksana. Tetap penuh firman dan Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, akan kita menikmati hari pernikahan Kristus dengan gereja. Kita jangan pikir pernikahan itu seperti pernikahan seorang pria dan wanita di dunia, saudara. Lalu kalau kita membaca dan belajar firman Allah dalam Wahyu 12, ada perempuan yang berselimutkan matahari, berdiri atas bulan, kepalanya mahkota 12 bintang. Ia sedang mengandung, berteriak kesakitan dan melahirkan. Lalu kita berpikir, apakah pernikahan Kristus dan gereja seperti pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan di dunia ini? Tidak, saudara. Ingatlah Maria. Dia bisa mengandung putra Allah, Yesus Kristus, sebelum dia bersetubuh dengan Yusuf. Saudara yang kekasih,
Kita nggak usah mencari tahu hal-hal yang belum dituliskan dalam Alkitab. Kita percaya saja. Mari kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Allah. Saudara, mari. Saudara ambil handphone saudara yang ada aplikasi Alkitab atau ambil Alkitab saudara. Baca sama-sama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini gereja yang sempurna. Saudara dan saya harus masuk gereja yang sempurna. 5 anak darah yang bijaksana. Ada hari pernikahan antara Kristus dengan gerejanya yang sempurna. Yang sama seperti Yesus. Firman Allah katakan setiap orang yang percaya Yesus, ia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah hidup sebagaimana Yesus hidup? Wajib loh hukumnya. Mari kita akan lihat terus. Sesudah pernikahan ada bagian gereja yang akan mengandung. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudara yang kekasih, gereja yang sempurna sesudah pernikahan dengan Kristus, gereja mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara yang kekasih, anak laki-laki bukan hanya satu orang. Anak laki-laki adalah satu bangsa yang lahir dalam satu hari. Mari kita melihat apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari dan satu bangsa dilahirkan dalam satu kali, namun baru saja menggeliat sakit. Sion, itulah gereja Tuhan, sudah melahirkan anak-anaknya. Saudara yang kekasih, dalam kitab Wahyu pasal 12, iblis mau ngambil anak itu. Ya, pada ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Tapi nggak dapat, saudara. Ayat yang kelima berkata, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Iblis tidak dapat. Sesudah kelahiran anak laki-laki, gereja itu diungsikan ke padang belantara. Ayat yang ke-6 dari Wahyu pasal 12. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini keajaiban. Gereja yang sempurna. Sesudah pernikahan dengan Kristus, sesudah kelahiran anak laki-laki, diungsikan. Ada pengangkatan, belum ke surga, saudara. Dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah di padang gurun. Saudara yang kekasih, di mana ada padang gurun di dunia ini? Ya, saudara tahu sendiri. Lalu bagaimana Tuhan pelihara? Alkitab tidak jabarkan, tapi ada pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara ingat bangsa Israel, 40 tahun mereka di padang gurun. Kasut atau sepatu mereka nggak rusak, saudara. Mereka dipelihara dengan mana. Tiap hari ada mana turun dari sorga.
Mereka nggak puasa yang mana berteriak-teriak, Tuhan mau makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Ada cara Tuhan memelihara gereja yang diungsikan di padang gurun. Lalu apakah iblis tinggal diam saja? Tidak, saudara. Pada ayat yang ke-13 dan selanjutnya, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Gereja yang disingkirkan oleh Tuhan, naga, iblis, setan gak dapat. Saudara yang kekasih, tapi naga itu pergi kepada 5 anak darah yang bodoh. Gereja yang tidak disingkirkan, yang ada di dunia. Ya, firman Allah katakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara yang kekasih, siapakah yang memiliki hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus? Gereja Tuhan. Tapi gak penuh Roh Kudus, gak sempurna, gak diungsikan ke padang gurun, tertinggal di bumi. Lalu naga setan tua itu memerangi. Saudara, kalau sudah belajar di firman Tuhan, ada beberapa ayat setan itu, naga itu memberi kuasa kepada binatang itu. Ada binatang luka di tanduknya jadi sembuh. Semua orang menyembah binatang itu. Yang tidak menyembah binatang atau patung binatang juga yang diberi nyawa, itu mati dibunuh, saudara. Saudara bisa baca pada Wahyu pasal ke-13. Ayat 1-10, beberapa ayat kita baca. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu seperti dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya, naga itu setan, memberikan kepada binatang itu kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Saudara lihat ini. Nanti seluruh dunia akan heran pada peristiwa-peristiwa yang ajaib, di mana ada kekuatan, kuasa, tahta yang diberikan oleh setan kepada binatang itu. Nah, inilah awal kita akan menuju kepada satu oknum yang namanya Antikristus. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia telah memberi kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, saudara lihat, seluruh dunia menyembah kepada binatang yang dapat kuasa dari setan itu. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Manusia tidak menyembah Allah lagi, tapi menyembah patung atau menyembah binatang yang menurut mereka ada kuasa. Dan iblis beri kuasa itu. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya
42 bulan lamanya. 42 bulan. Berapa tahun itu, saudara? 3 tahun, 36 bulan. Tambah 6 bulan. 42. Jadi 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Menghujat namanya dan menghujat kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di sorga. Saudara melihat. Ya, binatang itu, setan yang ada di dalam binatang menghujat Allah, menghujat gereja Tuhan, menghujat semua yang ada di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Saudara, di dunia ada tertinggal gereja Tuhan yang gak sempurna. Ya, binatang itu berperang melawan orang kudus untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Semua nama yang tidak tertulis, orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka menyembah binatang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Nah, ada gereja Tuhan yang tetap memegang kesaksian Yesus dan hukum Allah. Tidak mau menyembah binatang itu. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Jadi ada gereja Tuhan yang ditawan, yang dibunuh dengan pedang. Karena nggak mau menyembah binatang itu. Tapi bersyukur saudara saya yang masuk gereja yang sempurna sudah diungsikan di padang gurun. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, sudah lihat ya, ini tanda pada lengannya dan pada dahi. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, ada bilangan namanya. Kita baca pada ayat ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan ya seorang manusia. Bilangan binatang itu yang disembah, Alkitab tulis bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, ini 666. Bilangan dari binatang yang disembah, patung binatang yang dapat nyawa, bilangan daripada seorang manusia. Bilangan itu 666. 666 inilah tanda yang diberikan antikristus untuk umat manusia yang ada pada zaman antikristus. Saudara, kita sekarang harus giat, maju terus dalam iman, tetap setia, tetap kuat, supaya kita semua masuk dalam gereja yang sempurna. Kita nggak mengalami sistem dunia yang dikuasai, dipimpin oleh satu orang manusia, antikristus, dengan bilangan 666. Itu terjadi pada zaman antikristus. Kalau gereja tertinggal,
Kalau anak-anak Tuhan gak masuk kesempurnaan gereja Tuhan, tertinggal. Yang ditentukan ditawan, ditentukan dibunuh dengan pedang, Dan Alkitab katakan siksa pada zaman antikristus. Bagi orang-orang yang tidak mau menerima tanda 666. Ada suatu siksa yang belum pernah terjadi dari awal penciptaan dunia. Saudara yang kekasih, semua harus pakai tanda ini untuk dapat hidup. Kalau enggak bisa belanja. Enggak bisa makan, enggak bisa minum. Mati kelaparan juga. Dibunuh, mati kelaparan, ya, penyiksaan. Tapi Alkitab tulis, ada yang tetap pegang nama Yesus. Ada yang tetap berpegang pada firman Allah. Dan mereka rela untuk dibunuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam dunia terjadi banyak sekali hal-hal yang sangat dahsyat. Hal-hal yang menakutkan, malapetaka. Ya, banyak sekali terjadi gempa bumi. Banyak sekali terjadi ya kesusahan, penyakit sampar, ya, banyak terjadi gempa langit. Saudara yang kekasih, semua ini adalah penggenapan firman Allah. Ada 7 sangkakala yang saudara bisa baca dan pelajari dalam kitab Wahyu pasal 8 dan pasal 9. Ada juga 7 cawan murka Allah di dalam kitab Wahyu pasal 16. Di mana manusia berteriak minta mati, tapi kematian jauh dari manusia. Saudara, keadaan sangat menakutkan terjadi pada dunia. Pada zaman 3,5 tahun antikristus. Tapi puji Tuhan, ada penyingkiran bagi gereja yang sempurna. Saudara dan saya harus berusaha supaya kita semua masuk kepada kesempurnaan gereja Tuhan. Jangan sampai tertinggal. Tapi orang-orang tertinggal kalau tetap setia, bayar harga dengan kematian yang mengerikan. Mereka juga akan diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, bagaimana dengan gereja Tuhan yang tertinggal? Mereka yang tertinggal, yang bayar harga dengan kematian yang mengerikan, mereka pun bisa diselamatkan. Dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 dan 13 begini bunyinya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara yang kekasih, ada keselamatan juga bagi gereja yang tertinggal. Yang penting kata firman Allah, ketekunan daripada orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua. Saudara, keadaan dunia yang Alkitab tuliskan, ada banyak kesulitan hidup. Ada gempa bumi, ada hujan es, ada malapetaka yang sangat dahsyat. Ya, tetapi Alkitab juga menulis manusia pada umumnya nggak mau bertobat, malah menghujat Allah. Tetapi gereja Tuhan yang tetap mempertahankan iman kepada Yesus, walaupun pada zaman antikris mereka dibunuh secara sadis oleh antikris, ya. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Wahyu pasal 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar.
Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi ada orang-orang Kristen yang bisa lolos dari kesusahan besar. Ya, zaman antikris. Walaupun mereka ini harus mengalami siksaan yang dahsyat. Lalu kita akan melihat Wahyu 14 ayat yang ke-12. Saya sudah juga katakan tadi bahwa perlu ketekunan dari orang-orang kudus. Dan kalau mereka akhirnya mati dibunuh oleh antikristus, Alkitab katakan berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan pada zaman antikristus itu. Saudara yang kekasih, keadaan yang sudah Alkitab paparkan, keadaan ini pasti terjadi di akhir zaman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi apa yang harus kita lakukan? Saudara mungkin berkata bahwa saya banyak persoalan hidup, banyak tantangan, masalah, ujian, pencobaan. Apalagi dengan pandemi COVID, saya banyak duka. Apakah kita berdiam diri saja? Tidak, saudara. Masalah-masalah kehidupan saudara. Saudara harus dapat kuat berdiri dan tetap percaya bersama Allah kita lakukan perkara besar. Walaupun zaman sulit. Saudara yang kena duka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara cintai. Minta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Saudara yang kena masalah pekerjaan, di PHK atau berkurang jam kerja atau gaji terima hanya separuh mungkin. Saudara tetap percaya Bapa di sorga adalah Bapa yang pemelihara saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, ada pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya. Tetap kuat, tetap setia, tetap maju dalam Tuhan selagi hayat di kandung badan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari yang ada di depan kita. Mungkin seminggu ke depan kita nggak bisa prediksi, saudara. Sebulan di depan kita nggak tahu. Tapi selagi kita masih ada kekuatan, ada kehidupan, ada kesehatan, tetap kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani keluarga kita, melayani sesama kita. Tidak pernah akan surut, tidak pernah akan berkurang atau kita menjadi lemah. Firman Allah katakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetap maju, tetap setia. Firman Allah katakan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, jerih payamu dalam Tuhan, tidak pernah akan sia-sia. Kekasihku dalam Tuhan, kita akan baca ayat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Kita mengakhiri firman Allah pada hari ini dengan suatu firman yang akan memotivasi perjalanan hidup kita tetap maju, tetap setia, tetap semangat. Haleluya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Dan berdoa syafaat. Mohon Roh Kudus mengurapi kita, memberi kekuatan, hikmat, memberikan kasih yang besar dalam hidup kita. Supaya kita tetap maju, tetap bersemangat, tetap setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Allah. Kiranya Roh Kudus yang akan tetap
mengurapi kami semua, memberi kekuatan, memberi hikmat, memberi cinta kasih Allah yang besar dalam kami, memberikan kami ketertiban hidup untuk menjalankan hidup mentaati firman Allah. Tuhan, biar Roh Kudus memberikan semangat untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan Yesus dengan setia. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang kena duka, kiranya Tuhan melawat dan menolong, menghiburkan oleh penghiburan yang sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan, buka jalan Tuhan. Ada rezeki yang bisa Tuhan kirim. Hamba percaya bukan hanya Elia yang mendapat kiriman roti dan daging dari burung gagak. Tetapi bagi anak-anak Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu yang berharap bersandar kepada Tuhan. Engkau sendiri berkata, jangan engkau rusakkan minyak dan anggur. Engkau sendiri berkata, kesusahan, bencana alam, gempa bumi, gempa langit, malapetaka jangan dulu dilepaskan sebelum malaikat memeteraikan hamba-hamba Allah. Tuhan menolong kami semua. Yang ada mengalami masalah dalam rumah tangga, ditolong, dibuka jalan, diberikan kedamaian, keharmonisan, kemanisan oleh Tuhan dalam rumah tangga. Tuhan tolong. Yang mengalami permasalahan di dalam pendidikan, Tuhan beri hikmat, akal budi. Yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya, ada pertolongan yang tidak pernah terlambat. Hamba berdoa kiranya ada berkat bagi negara Indonesia. Tolong pemerintah Jokowi, lindungilah daripada segala niat-niat orang jahat. Biarlah Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kabinet yang ada, TNI, Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, desa dan dusun, mengayomi masyarakat Indonesia, mensejahterakan, dan berkat dari Tuhan menyertai seluruh warga negara Republik Indonesia yang kami cintai, bahkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Beri pengampunan Tuhan, berikan keamanan, lalukan COVID dari dunia ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkatilah umat-umat Tuhan, pencaharian, rumah tangga, pendidikan, pelayanan hamba-hamba Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Bapa Sorgawi di dalam cinta kasih, kemurahan, kecintaan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan, memberi damai sejahtera dan sukacita, memberi hikmat, memberi pertolongan yang tidak pernah terlambat, memberi pengurapan. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah berkat, jadi garam dan terang dunia, bermanfaat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sehat selalu, tetap maju, mengiring Tuhan dengan setia. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat.
Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, kau kekuatan di hidupku.